Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara ikhwan fidin wa ukhti rahimakumullah, pada siang menjelang sore hari ini tidak ada salahnya kalau kita mengisi di sela-sela kehidupan kita mengadakan pengajian. Dan saat menjelang datangnya Idul Adha tahun ini, saya akan mencoba menyampaikan satu kisah perjalanan dakwah dari salah seorang nabi yang sangat berprestasi, nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau tidak hanya seorang manusia, tapi juga seorang nabi yang sangat mulia. Tentu saja nabi yang paling mulia tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah afdalul anbiya. Nabi yang paling utama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim menurut Nabi Muhammad adalah kakek yang kesekian dari para kakeknya yang paling mulia. Nama Ibrahim banyak disebut-sebut di dalam berbagai kitab suci. Cukup viral sebagai tokoh manusia dan tokoh nabi. Di dalam kitab Tanakh misalnya, kitabnya orang-orang Yahudi, Ibrahim dikenal dengan nama Abraham, artinya bapa manusia. Di dalam Al-Quran, Ibrahim berasal dari kata ib atau abi dan rohim, yang artinya bapa kasih sayang. Memang beliau banyak mengajarkan bagaimana menyayangi setiap makhluk. Apalagi beliau juga mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, hingga Allah sangat sayang kepada Nabi Ibrahim. Dan karena itulah beliau bergelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, manusia yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai serta disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, nama Ibrahim di dalam Al-Quran disebut sebanyak 69 kali. Sehingga kalau setiap orang Islam khatam membaca satu Quran sekali saja, sama saja sudah menyebut nama Ibrahim sebanyak 69 kali. Itu kalau khatam satu Quran. Padahal mungkin banyak di dunia ini yang tidak hanya sekali khatam, mungkin berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Itu baru seorang muslim. Bagaimana kalau penduduk muslim seluruh dunia yang semuanya sering khatam Quran, maka tentu saja sudah beratusan juta kali, bahkan miliaran orang yang menyebut nama Ibrahim. Itu baru khatam Al-Quran.
Setiap harinya orang Islam menunaikan ibadah sholat minimal 5 kali, dan di setiap tasahud tentu membaca sholawat dan dibacakannya nama beliau, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim, sebanyak 4 kali. Jadi kalau sehari sholat 5 waktu, minimal 20 kali kita menyebut nama Ibrahim di dalam sholat. Bagaimana kalau seluruh penduduk dunia semuanya sholat, dan sholatnya tidak cuma wajib, yang sunnah-sunnah, duha, tahajud, rawatib, mutlak, tentu saja semakin banyak orang menyebut nama Ibrahim. Itu baru di dunia. Entahlah di akhirat. Diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat ini Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah di Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad melihat sendiri ketika peristiwa Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah, seolah-olah Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim atas prestasinya di dunia, dan sekarang tinggal menikmati hasilnya. Dan di Baitul Ma'mur setiap saatnya, tidak cuma setiap hari. Kalau haji itu setiap tahun, umroh mungkin setiap bulan, kita sholat setiap hari. Di Baitul Ma'mur malaikat menyebut nama Ibrahim setiap saat, tidak cuma setiap hari, dan setiap saatnya sebanyak 70.000 malaikat menyebut namanya. Setelah keluar dari Baitul Ma'mur, masuk lagi 70.000 malaikat lagi, dan seterusnya sampai tak terhitung jumlah malaikat yang menyebut nama Ibrahim. Inilah prestasi yang diraih oleh Nabi Ibrahim, yang awalnya manusia biasa tetapi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ibrahim lahir di daerah Mesopotamia, di kampung kecil namanya Kampung Ur, wilayahnya Babilonia yang sekarang dikenal dengan nama negara Irak. Lahir di tahun 2269 sebelum Masehi, tepat pada saat Namrud dinobatkan menjadi raja. Jadi sepeninggal bapaknya, Namrud dinobatkan menjadi raja di usia 30 tahun. 30 tahun sudah menjadi raja. Pak Kris sekarang berapa tahun? 40. Belum menjadi raja ya? Belum. Baru raja di rumah. Jadi selisih dengan Ibrahim 30 tahun. 30 tahun Namrud diangkat menjadi raja, Ibrahim baru lahir. Yang menghebohkan dunia ketika itu, ternyata Namrud di hari itu juga menobatkan dirinya, mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Tidak main-main, ini orang pertama yang berani mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Jadi sejak itu kebiasaan Namrud setiap pagi hari setelah mandi besar dan di depannya, di hadapan umatnya, rakyatnya, sambil minum kopi dan teh. Jadi Namrud itu sama dengan kita kesukaannya, minum kopi sama minum teh. Cuma bedanya kalau Namrud di singgasananya, kalau kita di angkringan. Begitu tirai dibuka, semua rakyat menyembah. Dan siapapun yang menyebut Namrud Tuhan, maka apapun yang diminta akan diberi. Minta kuda diberi kuda, minta keledai diberi keledai, minta onta diberi onta, minta rumah diberi rumah. Jadi kalau cuma memberikan sepeda saja, kecil itu. Ini onta apa saja asal berani menyebut Tuhan. Nah, di saat itulah, setelah upacara penobatan jadi raja cukup melelahkan, Namrud tertidur. Dan di tidurnya itu mimpi melihat anak kecil
yang merobohkan istananya, menghancurkan singgasananya, merobohkan kerajaannya, hingga Namrud terbangun dan kaget apa arti mimpinya tadi. Maka malam itu juga semua dukun-dukun kerajaan dikumpulkan untuk menafsirkan apa makna yang baru saja dimimpikan oleh Namrud laknatullah alaihi. Semua dukun-dukun tidak bisa menjawab. Hanya ada satu yang mencoba menebak, mungkin kira-kira akan ada anak lahir yang menghancurkan kerajaannya. Nah, ini ada benarnya, tapi ya kecuali Nabi Ibrahim sudah lahir lah. Jadi mimpinya telat ya. Namun demikian malam itu juga langsung Namrud mengambil keputusan dan mengerahkan semua pengawalnya untuk menyisir ke daerah, ke kota untuk menangkap wanita-wanita siapa yang baru saja melahirkan dan dibunuh semua anak-anaknya, terutama yang laki-laki. Informasi ini didengar oleh bapaknya Ibrahim yang malam itu juga ikut di dalam pertemuan. Karena bapaknya bekerja di istana raja, menjabat sebagai dewan penasehat raja. Jadi malam itu segera pulang menemui istrinya yang bernama Amilah. Azhar sering manggil dengan nama Ami, ya. Bukan Tami, Ami. Oh ada ya? Oh iya. Ini namanya Ami, lengkapnya Amilah. Berkecamuklah batin Azhar, bapaknya Ibrahim, antara ketaatan kepada raja atau cintanya kepada anaknya. Maka malam itu juga ternyata pilihannya jatuh pada kecintaan terhadap anaknya untuk menyelamatkannya agar tidak dibunuh oleh raja. Dalam riwayat lain, yang membawa ke hutan menyembunyikannya di gua adalah istrinya atau Amilah. Jadi ada dua riwayat, silakan pilih yang mana, bapaknya yang bernama Azhar atau ibunya yang bernama Amilah. Dengan konsekuensi tentunya meninggal juga kalau dimakan ular atau binatang buas. Tapi kalau tidak disembunyikan sama saja juga sudah dibunuh raja. Dan di hutan inilah Nabi Ibrahim tidak main-main, belajar teologi secara otodidak, secara mandiri selama 40 tahun, waktu yang sangat lama. Hanya belajar akidah. Jadi kalau kita bandingkan dengan diri kita, sangat terlalu berlebihan kalau kita merasa sudah pandai. Baru berapa tahun saja belajar agama, sudah menang sendiri, mentang-mentang paling alim. Ibrahim 40 tahun itu baru akidah. Belum tentang puasa, belum tentang haji, zakat, infak, sedekah. Itu baru akidah, teologi tentang ketuhanan. Sejak kecil yang dia bayangkan, dia lihat adalah bintang-bintang di langit. Dan dia mengambil kesimpulan, inilah Tuhan saya yang maha hidup, sering kelap-kelip, jumlahnya banyak. Tapi ketika siang hari bintang hilang juga kesimpulannya bahwa ini adalah bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan hilang. Muncullah yang lebih besar, yang lebih terang, namanya bulan. Dan hipotesis yang diambil oleh Ibrahim, inilah Tuhan saya yang lebih besar, cuma satu, tapi sangat terang benderang. Begitu siang hari bulan hilang, gantilah matahari. Dan matahari inilah sebagai Tuhan yang baru, pengganti Tuhan-Tuhan tadi yang kecil dan banyak. Maka kesimpulannya, inilah Tuhan saya yang lebih terang, bahkan lebih besar. Tapi begitu malam hari, matahari pun hilang, maka hilang pula hipotesisnya sebagai Tuhan penguasa alam. Itu terus-menerus dilakukannya, merenung dan berpikir selama 40 tahun, sampai akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Disinilah pelajaran buat kita, barang siapa yang mau merenung, menyisihkan waktunya untuk berpikir, pasti Allah memberikan hidayah
walaupun tadinya tidak tahu. Dan di negeri Nabi Ibrahim ketika itu memang ajaran yang dipakai, dianut oleh Namrud dan umatnya adalah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan juga menyembah berhala yang sangat dikenal dengan nama agama Majusi. Genap 40 tahun setelah Allah menyempurnakannya sebagai hidayah dan Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi, maka tugas pertamanya tiada lain adalah kembali ke istana berdakwah kepada Raja Namrud yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Yang ketika itu Namrud sudah berusia berapa tahun? 70 tahun. Kan tadi selisihnya 30 tahun. Ibrahim diangkat jadi nabi 40 tahun, Namrud sudah berusia 70 tahun. Jadi sudah 40 tahun Namrud menjabat sebagai Tuhan. Luar biasa. Menjabat sebagai Tuhan. Dan tempat yang dikunjungi pertama kali adalah tempat peribadatannya Namrud. Semacam pura atau kuil yang di dalamnya banyak ratusan patung-patung kecil, sekitar 300, dan ada 2 patung besar. Yang satu patung Namrud itu sendiri. Jadi Namrud dibuatkan patung dan juga patung Tuhannya Namrud. Jadi ada 2 patung besar. Dan siapa yang membuat? Tentu saja adalah bapaknya Ibrahim atau Azar. Pada saat itu ada perayaan hari besar, entah namanya apa. Semua orang yang datang untuk beribadah wajib meninggalkan sesajen di antara patung-patung itu. Setelah itu segera keluar, karena tempat ibadah itu dijaga oleh pegawai kerajaan yang semua orang tidak berani bermacam-macam. Kalau bahasa kita kualat. Tapi tiba-tiba Ibrahim sebagai anak muda yang berusia 40 tahun, masih muda ya 40 tahun ya. Saya aja 55 masih muda, apalagi 40 tahun. Dengan lincahnya berlompat-lompat dari patung yang satu ke patung yang lain sambil berkata-kata, "Hei patung, hei berhala, kenapa tidak engkau makan sajen-sajen itu?" Tentu saja tidak menjawab, namanya patung. Apa kata Ibrahim? Kalau kamu tidak mau makan sajen-sajen itu, akan aku hancurkan kamu. Ya diam saja, namanya patung. Ternyata benar, Ibrahim mematahkan tangan-tangan patung itu, kakinya juga, bahkan kepalanya. Maka dalam sekejap di tempat peribadatan, patung-patung itu berantakan semua. Ada yang tanpa tangan, ada yang tanpa kaki, ada yang tanpa kepala. Dan semua orang yang hadir di tempat peribadatan itu cuma diam saja, melongo, tidak berani berkata karena takut kualat. Hanya petugas kerajaan saja yang berani melaporkan kepada Namrud kalau terjadi kekirsuan di tempat peribadatan. Dan saksi mata menyebutkan pelakunya adalah Ibrahim. Maka segera Nabi Ibrahim didatangi rumahnya untuk dihadapkan kepada raja. Apa kata Ibrahim? Tidak usah repot-repot, saya sendiri akan datang ke sana. Anak muda usia 40 tahun menghadap raja usia 70 tahun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Dan di depan umum terjadilah perdebatan hebat yang kalau kita menyaksikan ketika itu mungkin kita akan merasakan hal yang luar biasa, tidak cuma membayangkan seperti ini. Di hadapan rakyatnya sebenarnya secara logika raja itu kalah. Karena ketika raja mengatakan, "Ya Ibrahim, kenapa engkau hancurkan semua patung-patungku?" Ibrahim menjawab, "Tanyakan saja pada patung yang paling besar yang tidak dihancurkan." Apa kata Namrud? "Mana mungkin aku bertanya kepada patung?" Nah, kalau memang patung tidak bisa menjawab, kenapa engkau sembah? Kan kalah tuh raja itu. Apalagi patung itu yang membuat ayahku, kata Ibrahim. Kenapa tidak menyembah ayahku? Kalah itu Namrud. Tetapi karena gengsi kebangsawanannya, beliau seorang raja, apalagi mengangkat dirinya jadi Tuhan, masa kalah dengan anak muda?
Dan biasanya orang yang seperti ini, yang jaga ke ototnya itu biasanya menang gertaknya. Maka Ibrahim di hadapan rakyatnya dipermalukan, digertak dan dihukum. Kira-kira hukuman apa yang paling efektif ketika itu? Maka diputuskan untuk menghukum anak yang melakukan tindak kriminal seperti ini. Zaman itu yang paling menyakitkan adalah dibakar hidup-hidup. Disetrum belum ada, dipenggal belum ada, dibakar. Dan hukuman inilah yang membutuhkan biaya dan dana yang sangat besar. Dalam satu riwayat, hukuman pembakaran ini dilakukan selama 3 hari. Dalam riwayat lain selama 40 hari. Dan ahli sejarah memprediksikan tingginya kobaran api sekitar 30 meter. Itu dari bawah dibuat jegongan dulu, ditimbuni banyak kayu, baru di atas permukaan tanah tingginya 30 meter. Ibrahim tidak begitu saja dilemparkan ke kobaran api, tapi dilontarkan dulu dengan ketapel besar sehingga melayang jauh, baru dijatuhkan ke kobaran api. Dalam kondisi yang sangat kritis seperti itu, malaikat Jibril menawarkan jasa. Apa kata Ibrahim? Aku hanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kobaran api, Ibrahim hanya mengucap kalimat Nasrun minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan bacaan ini sekarang menjadi pelajaran buat kita ketika kita menghadapi kesulitan membaca doanya Nabi Ibrahim seperti yang beliau baca ketika di dalam kobaran api. Apa reaksi Allah? Allah mengirimkan banyak malaikat. Termasuk ada 2 malaikat di dalam kobaran api yang menemani Ibrahim, yaitu malaikat Jibril dan malaikat penjaga awan. Dan Allah pun berkata kepada api, sebagaimana Allah tuliskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi semuanya firman Allah, malaikat, termasuk binatang-binatang Allah juga kerahkan untuk mematikan api. Hanya ada satu binatang yang mencoba menghidupkan. Saya kira sudah sangat viral ini. Kira-kira binatang apa? Cecak. Itu malah berusaha menghidupkan apinya. Maka Nabi Muhammad memberikan sunnah kepada kita untuk membunuh cecak. Gak usah berpikir cecak yang dulu sama sekarang kan beda. Masa ada dosa waris. Namanya sunnah gak ada tawar menawar. Cuma cara membunuhnya tidak boleh menyakiti. Langsung mati. Orang gotolanan dipotong buntutnya si ogil, potong lagi kakinya, nggak boleh. Harus langsung mati. Itu cara membunuh cecak. Kalau di within yang Batam iki loh, nggak boleh seperti itu. Walhasil setelah 3 hari pembakaran selesai, dalam riwayat lain 40 hari, Namrud dengan rakyatnya di hadapan kobaran api menunggu dengan harapan yang sangat ceria. Ini nih, nanti apinya mati, tinggal kita saksikan hangusnya Ibrahim. Begitu kobaran api selesai, ternyata hadirin teman-teman sekalian, tinggal abu-abu dan kayu-kayu yang tersisa, dan dari situlah ternyata Ibrahim muncul ke permukaan dari reruntuhan kayu-kayu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Nabi Ibrahim basah kuyup seperti kehujanan. Sehingga semua yang hadir kaget semua. Wah, ini manusia apa ini? Ini bukan manusia ini jin ini. Masa dibakar tidak hangus? Dan gantian Ibrahim yang mengatakan, ya Namrud, sekarang giliranku. Giliran apa? Giliran Allah memberikan azab karena engkau tidak yakin kepada Allah. Bahkan kamu merasa dirinya paling unggul, mengangkat dirinya sebagai Tuhan.
Apa kata Namrud? Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Tuhanmu juga, yang menghidupkan aku, yang menyelamatkan aku dari kobaran api. Apa kata Namrud? Aku juga bisa menyelamatkan orang. Jadi dalam kondisi seperti itu, Namrud juga menyaut dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Lalu berkata kepada dia, Ibrahim, kamu lihat sendiri, aku bisa mematikan orang, lalu langsung dibunuh. Sedangkan yang satunya, aku bisa menghidupkan orang. Padahal sudah dari tadi hidup, cuma nggak dibunuh. Jadi pikirannya Namrud, ini dihidupkan, padahal tidak dihidupkan. Memang sudah hidup, cuma tidak dibunuh saja. Nah, hadirin teman-teman sekalian, di hadapan rakyatnya Allah mempermalukan Namrud, raja yang mengangkat dirinya jadi Tuhan, tidak dengan bala tentara, tidak dengan pasukan, tidak dengan gempa musibah. Allah cukup mengirimkan satu ekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Satu hari Namrud mencari-cari lalatnya masuk mana, karena pindah-pindah itu. Jadi pekerjaan Namrud ketika itu hanya garuk-garuk saja, garuk tangan, garuk kaki, karena lalatnya muter-muter di dalam tubuh itu. Satu hari itu, sampai raja bingung, ada apa nih dengan Tuhan? Tuhan kok garuk-garuk terus ini. Hari kedua, lalatnya juga belum keluar. Sampai Namrud mencakar-cakar tangannya, kakinya, badannya, wajahnya sampai berdarah-darah itu. Si rajanya juga bingung, ada apa nih Tuhan kita? Kok garuk-garuk sampai berdarah-darah? Tuhan kok berdarah-darah itu? Dan sampailah pada hari ketiga, Namrud sudah tidak kuat lagi, akhirnya jatuh bersimbah darah. Dari telinganya keluar darahnya, dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya. Dan saat itu juga semua rakyat menyaksikan lalat itu keluar dari hidungnya. Sehingga rakyat mengambil kesimpulan, ternyata Tuhan kita mati oleh seekor lalat. Begitulah Tuhan mempermalukan Namrud yang mengangkat dirinya jadi Tuhan. Dan Allah tidak harus, tidak mesti, tidak perlu mengirimkan pasukan untuk perang. Cukup dengan lalat saja menjatuhkan orang yang paling sombong, yaitu Namrud laknatullah alaihi. Masih ada waktu? Masih. Saya lanjut lagi. Sepeninggal Namrud, hadirin teman-teman yang dirahmati Allah, tugas berikutnya justru berdakwah yang lebih sulit, yaitu kepada keluarganya, terutama kepada bapaknya sendiri. Mestinya dengan tumbangnya Namrud, bapaknya kan bisa berpikir, tapi ternyata tidak. Masih menjaga benar tradisi nenek moyangnya, menyembah berhala. Dan dakwah yang disampaikan oleh anaknya, oleh Ibrahim, tidak mempan. Apalagi di lingkungan istana banyak melakukan praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan sering juga mengadakan praktek hubungan seksual secara liar. Ini yang terjadi di lingkungan istana. Ibrahim nampaknya mendapatkan perintah Allah yang lebih utama daripada berdakwah kepada bapaknya, karena bapaknya juga tidak mempan diajak berdakwah. Maka terjadilah perpisahan antara anak dan bapak, dengan harapan Ibrahim akan mendapatkan keluarga yang baru. Namun demikian, Ibrahim pun tetap mendoakan bapaknya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, yaitu hijrah ke negeri Palestina. Dan di dalam hijrahnya, Ibrahim tidak sendirian, mengajak keponakannya yang sangat dicintainya, dijaga akhlaknya, yang bernama Lut, atau di dalam kitab orang Yahudi namanya Lot. Dan di Palestina inilah Ibrahim tidak henti-hentinya memberikan pelajaran kepada Lut sampai usia 40 tahun, hingga Lut diangkat menjadi nabi bernama Nabi Lut. Jadi Lut awalnya juga beragama Majusi, kemudian diislamkan oleh Ibrahim, dan Allah mengangkat Lut menjadi Tuhan dan mendapatkan tugas yang baru, berdakwah ke negara Yordania. Disinilah
Di masa yang bersamaan Allah mengirimkan dua nabi, Ibrahim dakwah ke negeri Palestina, Lot berdakwah di negeri Yordania. Itulah nabi ya. Jadi bedanya dengan Rasul itu dakwahnya lebih dari satu tempat. Ibrahim tadinya di Babilonia, kemudian hijrah ke Palestina. Lot di negara Yordania. Teman-teman, nampaknya kehidupan di Palestina tidak cukup baik. Tingkat ekonominya tinggi ketika itu, musim paceklik juga datang, maka Ibrahim juga melawat ke negeri yang lain, yaitu negeri Mesir. Informasi yang diperoleh Ibrahim, ternyata di Mesir ada seorang raja yang punya kelainan. Raja di Mesir ini suka menyenangi istri orang lain. Istilah sekarang senior, senang istri orang. Ini kelainan Raja Mesir. Maka Ibrahim dengan istrinya Sarah, namanya Sarah ya, Sarah, Maisarah begitulah ya, panggilannya Sarah. Membuat kesepakatan nanti kalau di Mesir ketika ditanya oleh raja bahwa aku adalah bukan suamimu tapi saudaramu, maksudnya saudara seiman. Dan kalau aku yang ditanya raja, aku pun akan mengatakan kalau kamu adalah saudaraku bukan istriku, maksudnya saudara seiman. Itu kesepakatannya. Dan ternyata benar, sampai di Mesir diadang oleh para pengawal raja. Kemudian ditanya siapa kamu, sama-sama menjawab kami adalah bersaudara, maksudnya saudara seiman. Tujuannya untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap oleh raja. Tapi ternyata sama saja, raja pun tidak percaya, apalagi melihat kecantikan Sarah, orang yang paling cantik nomor 2 di dunia. Nomor 1 istrinya Adam, namanya Hawa. Ini Sarah nomor 2. Kecantikannya sangat sempurna. Maka tidak percaya kalau Ibrahim mengatakan saudaranya. Sehingga Ibrahim dimasukkan ke dalam sel, sementara Sarah dihadapkan kepada rajanya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Begitu raja akan menjamah Sarah dengan tangannya, tiba-tiba tangannya stroke. Apa kata raja? Kamu baca apa? Kata Sarah, aku berdoa agar diselamatkan dari kejahilan tanganmu karena kamu bukan muhrim. Raja bilang, minta kepada Tuhanmu, bebaskan aku agar aku sembuh dari stroke-nya. Maka Sarah pun berdoa dan raja sembuh dari stroke-nya. Tapi ternyata diulangi lagi perbuatannya. Kali ini dengan tangan kirinya akan menjamah Sarah, dan Sarah pun berdoa. Maka tiba-tiba stroke lagi rajanya yang tangan kirinya. Raja bilang lagi, kamu baca apa? Saya baca doa agar dilindungi oleh Allah dari kejahatan tangan-tanganmu karena kamu bukan muhrim. Raja minta kepada Sarah, baca doa, minta kepada Tuhanmu dan aku janji tidak akan menjamahmu. Sarah berdoa lagi dan sembuh lagi rajanya, tangan kirinya sembuh, tidak kena stroke lagi. Ternyata tidak kapok lagi, mengulangi sampai yang ketiga kalinya, dan kali ini dengan 2 tangannya akan menjamah Sarah. Begitu hendak menjamah, Sarah berdoa lagi, dan tiba-tiba dengan doa yang sama, tidak hanya kedua tangannya stroke, semua badannya stroke, kepalanya stroke, tangan kakinya stroke, tinggal lidah sama matanya yang tidak stroke. Dan raja bertanya lagi, apa yang kamu baca? Sama, saya juga berdoa dari kejahatan kamu. Lalu mengatakan, bebaskan aku, mintalah kepada Tuhanmu, dan semua yang hadir di sini menjadi saksi kalau aku tidak akan mengulangi lagi untuk menjamah kamu. Kali ini janjinya benar. Begitu Sarah minta doa kepada Allah agar raja ini dibebaskan dari stroke, ternyata benar. Begitu stroke-nya selesai, sembuh, raja tidak berani menjamah lagi, bahkan takut kepada Sarah kalau nanti berdoa lagi kena stroke lagi.
Dan raja ini mengatakan kepada para pengawal, yang kamu bawa ke sini ternyata bukan manusia, tapi bangsa jin. Jadi rajanya ngunake Sarah itu bangsa jin. Segeralah pergi dari sini. Saya khawatir nanti takut kena setruk lagi. Akhirnya Sarah disuruh pergi, Ibrahim dibebaskan dari penjara, dan Sarah diberikan hadiah oleh raja agar segera pergi. Apa hadiahnya? Tidak main-main. Hadiahnya ternyata seorang wanita yang bernama Hajar. Hajar ini sebenarnya anak raja yang kalah berperang, kemudian menjadi tawanan dan dijadikan budak. Nah, dari sini nanti akan menjadi masalah ini. Tidak cuma masalah keluarga Ibrahim, tapi masalah sampai sekarang. Perseteruan antara Palestina dengan Israel itu awalnya dari sini juga. Dari pemberian hadiah oleh Raja Mesir kepada Sarah, yaitu Hajar, nanti terjadi dua pendapat. Hajar ini anak raja atau budaknya raja. Dua-duanya benar. Anak raja yang kalah berperang dijadikan budak, dihadiahkan kepada Sarah. Dan begitu Sarah menerima hadiah Hajar, apa yang dia katakan? Nabi menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hada umi, wanita ini adalah ibu dari air langit. Nah, ketika itu Ibrahim belum paham, Hajar pun belum paham apa itu ibu dari air langit. Nah, nanti kisahnya ada ketika Ibrahim mendapatkan tugas dari Allah untuk membangun kota Mekah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Ibrahim bersama Sarah kembali ke Palestina, nampaknya kehidupan mulai membaik. Apalagi Sarah sangat sayang kepada Hajar, pandai merawat, kemudian Hajar pun pandai melayani dengan ikhlas. Kehidupannya semakin makmur, semakin barokah, dan Allah memberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Ontanya saja yang dimiliki Nabi Ibrahim sekitar 3.000 onta. Jadi Ibrahim punya peternakan, punya penakaran onta, dan ini mukjizat. Onta yang ada di dalam kandangnya mampu menarik onta-onta liar. Jadi justru onta-onta liar pada masuk ke kandangnya, jadi malah tambah banyak itu ontanya itu. Dan di tengah kedermawanannya ini Allah menguji Ibrahim dengan kekayaannya. Ini tantangan buat kita. Banyak orang berhasil diuji Allah dengan kemiskinan, tapi banyak pula orang yang gagal diuji Allah dengan kekayaan. Tanpa kecuali Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah dengan kekayaannya yang sangat melimpah ruah. Sampai ternaknya saja Ibrahim tidak mampu lagi mengawasinya di daratan, jadi harus mengawasinya sampai naik ke bukit. Dan ketika mengawasi ternaknya di bukit, tiba-tiba didatangi seorang lelaki tua dan mengatakan, ya Tuhan, aku adalah musafir, perjalananku masih jauh, bolehkah aku minta 1 ekor saja untuk bekal? Kata Ibrahim, ya Bapak, bacalah kalimat subuhun kudusun Rabbuna warobul malaikati waruh, ambillah 1/3 dari ternak yang aku miliki. Coba teman-teman, Ibrahim cuma mengatakan bacalah subuhun kudusun Rabbuna warobul malaikati waruh, 1 kali saja, ambillah 1/3 dari ternakku. Padahal jumlah ternaknya 3.000, suruh ngambil 1.000 itu loh. Ibrahim itu ya, nggak ada yang menandinginya. Lelaki ini tentu saja terdiam dan batin, luar biasa ini. Cuma suruh baca 1 kalimat saja, suruh ngambil 1.000 onta. Sampai Ibrahim bertanya, ya Bapak, apa masih kurang? Bacalah sekali lagi, silakan ambil separuh kekayaan ternak saya. Malah suruh ngambil separuhnya, tambah banyak itu. Sampai-sampai lelaki ini pun mengatakan, ya Ibrahim, sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah tugaskan kepadaku untuk menguji kamu.
Di tengah kekayaannya, apakah kamu masih dermawan atau ingat kepada Allah? Ternyata luar biasa. Kekayaanmu hanya sampai di tangan dan begitu mudah melepaskannya. Tidak pernah sampai ke hati, apalagi ke jantung yang kalau hilang jantungan. Ibrahim tidak begitu mudah melepaskannya. Oleh karena itu, ya Tuhan, aku kembalikan onta-ontamu, karena aku malaikat tidak membutuhkan semuanya. Apa kata Ibrahim? Ya malaikat, pantang bagi aku seorang nabi yang sudah beramal, sudah infak, sudah sedekah, menerima kembali pengembalian dari kalian, dari Tuhan. Itu Ibrahim tidak mau menerima lagi, karena sudah niat sedekah, sudah niat infak. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sedekah, orangnya tidak mau menerima, kembalikan. Beneran. Jauh sekali dengan Ibrahim. Dan luar biasa lagi, Ibrahim, teman-teman, punya keistimewaan di atas rata-rata yang tidak dimiliki orang lain. Boleh kita coba, kalau mampu. Ibrahim setiap mau makan itu pasti mencari orang. Karena Ibrahim punya prinsip tidak akan makan sendirian, pasti ngajak orang. Jadi kalau sepi ya keluar, nyari-nyari ada orang nggak ini. Nah, kalau nggak ada, nggak mau makan. Nah, kalau ada orang baru makan bersama. Jadi nggak pernah makan sendirian. Satu. Yang kedua, Ibrahim kalau ada tamu tidak pernah bertanya kamu itu siapa, dari mana, apa kepentingannya, tidak pernah. Yang dilakukan pertama kali oleh Ibrahim ketika ada tamu, pertama menyilahkan duduk, menyuguhkan minuman, dan kemudian menyuguhkan makanan. Ibrahim selalu bertanya kepada istrinya, apa makanan terbaik saat ini untuk tamu kita? Ketika istrinya mengatakan tidak ada, Ibrahim langsung menyembelih ontanya atau sapinya atau dombanya, dimasak, dibuat tongseng, apa gulai, apa kikil, fresh, masih panas itu, disuguhkan kepada tamunya. Dan dinikmati bersama, sampai tamunya mengatakan sendiri, aku ini siapa, apa kepentingannya, dari mana. Tidak pernah bertanya, tidak pernah menanyakan privasi tamunya. Tentu saja kita tidak mampu seperti Ibrahim. Dan hadirin teman-teman, di tengah kekayaannya ini, pernah satu saat Nabi Ibrahim berkorban, menjadi sohibul kurban atas namanya sendiri. Berapa korban yang dilakukan oleh Ibrahim? 1000 sapi, 100 onta, 3000 domba. Begitu banyak korban Ibrahim sebagai seorang sohibul atas namanya sendiri. Sampai-sampai tetangganya ketika itu sangat memuji, luar biasa. Dan pada saat itulah Ibrahim muncul sifat manusianya, sehingga dia tanpa sadar terucap, jangankan 1000 sapi, 100 onta, 3000 domba, kalau Allah berikan aku anak dan diminta untuk menyembelih, akan aku sembelih. Itu Ibrahim. Muncul sifat manusianya. Ternyata dicatat oleh malaikat dan ditagih ketika Ibrahim mendapatkan tugas ke negeri Mekah untuk membangun Ka'bah. Tapi Ibrahim sudah lupa. Jadi orang memang kadang seperti itu. Kenapa Ibrahim berani mengatakan seperti itu? Karena pada saat itu Ibrahim sudah memastikan dirinya tidak mungkin punya anak. Sarah rambutnya sudah memutih, sudah divonis secara klinis dan medis mandul. Ibrahim pun tulangnya sudah lemah, jadi sudah tidak mungkin punya anak. Maka berani mengatakan seperti itu. Ya mungkin sama dengan kita, ketika belum punya apa-apa kan bisa bilang apa-apa. Nanti setelah punya apa-apa nggak bisa bilang apa-apa. Besok ya, kalau saya sudah punya mobil 10 tak kasih 1, ya karena belum punya. Besok kalau punya ya paling lupa itu. Nah itu yang dilakukan Ibrahim ketika di negeri Palestina. Allah sengaja melupakan ucapannya.
Dan Allah mengingatkannya ketika Ibrahim melakukan tugas berikutnya, yaitu hijrah ke negeri Mekah. Alasan yang paling kuat mengapa Allah memerintahkan Ibrahim hijrah ke Mekah tiada lain adalah ingin membangun rumah Allah, Baitullah, Ka'bah, yang dulu sempat hancur dilanda banjir di zaman Nabi Nuh. Jadi Ka'bah sebenarnya sudah ada, dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Sis, putranya Adam. Dan di masa Nabi Nuh hancur, dilanda banjir besar, Allah ingin membangun kembali dengan cara menugaskan Ibrahim hijrah ke Mekah, yang ketika itu namanya Bakkah. Bakkah itu artinya pondasi, pondasinya Ka'bah. Jadi calon nama menjadi Mekah dulu namanya Bakkah. Sebelumnya Ibrahim sempat ditawari menikah dulu dengan Hajar, karena Sarah memastikan dirinya tidak bisa punya anak, lalu menawarkan kepada Ibrahim untuk menikahi pelayannya, ya. Karena pelayan sangat terampil dan cukup memberikan barokah. Cobalah, siapa tahu dengan menikahi Hajar Allah bisa memberikan keturunan. Ternyata betul, Allah memberikan keturunan yang pertama yang bernama Ismail. Dan di saat Ismail baru berusia 1 tahun, Allah memberikan ujian yang kesekian kalinya supaya hijrah ke negeri Mekah. Maka berangkatlah Ibrahim dengan Hajar bersama Ismail yang baru berusia 1 tahun. Cukup lama perjalanannya karena memang sangat jauh. Dan sampai di Mekah berdua, Hajar dan Ismail ditempatkan di satu tempat semacam gundukan tanah, dan Ibrahim hanya meninggalkan 1 gembes air dan 1 makanan yang berisi hanya beberapa kurma saja. Lalu begitu saja meninggalkannya. Sampai-sampai Hajar bertanya, kalau bahasa kita, "Iya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini?" Nah, Ibrahim tidak menjawab, langsung pergi. Dan itu memang perintah Allah. Mungkin kalau menjawab tidak tega. Perintah Allah, tinggalkan saja, tidak perlu banyak bicara. Hajar bertanya lagi, ada apa? Kenapa ditinggalkan tempat yang seperti ini, tempat yang tandus, gersang? Ibrahim pun tidak menjawab. Sampai berkali-kali, sampai akhirnya Hajar mengambil kesimpulan sendiri dan berkata kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim menjawab cukup dengan menganggukkan kepala. Itu pun tidak melihat Hajar. Jadi langsung pergi saja sambil menganggukkan kepala ketika Hajar menanyakan apakah ini perintah Allah. Melihat jawaban Ibrahim, Hajar mulai yakin dan mantap kalau ini memang perintah Allah, pasti Allah tidak main-main. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Begitu yakinnya Hajar. Maka dengan ikhlas melepaskan Ibrahim untuk kembali ke Palestina menemui istri yang pertama yang bernama Sarah. Sementara Hajar menjaga Ismail di padang pasir yang tandus, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia, serangga pun tidak ada. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada. Hanya pasir, gurun pasir yang sangat luas. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar sampai naik ke jalan perbukitan, barulah Ibrahim membalikan badan dan melihat ke rumah calon rumah Allah sembari mengangkat kedua tangan, dan Ibrahim berdoa. Doanya ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14. Apa doanya? Robbi inni askantu min durriyati biwadin zar'in ghairi inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, disinilah, di tempat inilah aku meninggalkan sebagian generasiku. Coba perhatikan, Ibrahim mengatakan di tempat inilah aku tinggalkan sebagian generasiku.
Jadi Ibrahim benar-benar yakin ini baru satu generasi, nanti ada generasi lagi. Inda baitikal muharram, di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Padahal gersang, tandus, tapi yakin tempatnya inilah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dan di tempat inilah pula nanti banyak orang-orang berdatangan menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan banyak yang mendapatkan rezeki Allah dari buah-buahan. Itu doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim menuju Palestina. Kita kembali sejenak melihat aktivitas Hajar setelah ditinggal oleh Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu dengan bayi yang berusia 1 tahun? Sangat manusiawi. Kalau khawatir akan kehabisan bekal, karena air yang ditinggalkan Ibrahim cuma sedikit, kormanya juga sedikit. Maka hari menjelang sore, Hajar sudah mulai berpikir mencari-cari air. Ada air tidak? Di mana ada air? Hanya 2 gunung besar yang dilihat oleh Hajar, atau 2 bukit, dan itu hanya peluangnya untuk mencari air. Maka coba Hajar naik ke bukit yang pertama, namanya Bukit Sofa. Dan di Bukit Sofa ini Hajar berdiri melihat bukit yang lain, seolah-olah sepertinya di bukit satunya yang namanya Marwah ada air. Maka segera turun dengan jalan kaki. Begitu hendak naik ke Marwah, mulai lari-lari kecil. Ternyata sampai di Marwah tidak ada air, hanya bayangan saja. Maka kembali menoleh ke Bukit Sofa, dan dilihatnya sepertinya ada genangan air. Maka Hajar turun lagi dengan jalan kaki. Begitu hendak naik Sofa, jalan kecil, lari-lari kecil. Itu dilakukannya berkali-kali terus menerus sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Berakhir di bukit apa? Sofa atau Marwah? Kalau 7 kali Marwah. Dan ketika berakhir di bukit Marwah inilah tiba-tiba terdengar suara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, suara ini mengatakan dzalika sa'yan nasi bainahuma. Dan inilah sa'i yang pertama kali dilakukan oleh manusia di dunia. Sehingga apa yang dilakukan Hajar sekarang menjadi salah satu rukun haji yang bernama sa'i. Jadi teman-teman, mestinya kalau tahu sejarah, sa'inya itu dilakukan pertama jalan kaki dulu, baru lari-lari kecil. Jalan kaki lagi, lari-lari kecil sampai 7 kali. Kalau tahu sejarah, orang Melayu terus, orang melaku terus. Dan berkat amalan inilah Hajar meraup pahala yang sebesar-besarnya sampai sekarang. Hajar sudah tiada, Hajar sudah meninggal, tetapi pahalanya mengalir terus. Selama ada orang haji, orang melakukan sa'i, Hajar panen pahala. Ini barokahnya. Orang yang pertama kali menunaikan sa'i adalah Hajar. Begitulah Allah memberikan barokah pada seseorang sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan sa'i yang sekarang enak. Dulu Hajar diterik panas matahari, nggak ada air. Sekarang pemerintah Arab Saudi menyediakan zam-zam begitu banyak. Di pinggir-pinggir jalan banyak. Kadang sambil sa'i sambil minum juga bisa. Mudah sekali sekarang berkat Hajar. Dan hadirin teman-teman, sampai Hajar mengatakan, saya sudah berdiam, tampakkanlah dirimu. Maka Hajar melihat dari belakang, seolah-olah ada makhluk yang dengan sayapnya nyukil-nyukil pasir. Ini hadis yang paling kuat ya teman-teman ya. Dan dari sayapnya ini keluarlah air. Kalau hadis yang sering kita dengarkan, keluarnya air Zam-Zam karena Ismail kakinya gejuk-gejuk.
Ada juga hadis yang mengatakan ontanya yang ditinggal Ibrahim yang nyakar-nyakar sehingga keluar air. Ya. Itu mohon maaf kalau hadisnya ternyata lemah. Ada yang berpendapat hadis yang paling kuat adalah dari sayapnya malaikat Jibril yang nyukir-nyukir pasir kemudian muncul air. Nah, oleh Hajar diciduk, maka air ini mulai memancar sehingga Hajar dengan sigap khawatir kalau nanti airnya meluap-luap lalu dibendung dengan tangannya. Jadi gambarannya mungkin seperti ini ya, buat bendungan sambil mengatakan zoom ya. Zoom ini bukan bahasa Arab, bahasa Mesir, karena Hajar aslinya Mesir itu. Kan anaknya Raja Mesir, dibawa Ibrahim ke Palestina, di Palestina masa tahun, lalu ke Mekah. Belum tahu bahasa Arab, jadi pakai bahasa Mesir zoom yang sekarang menjadi air Zam-Zam. Wah, waktunya habis ini. Sampai di sini aja ya. Sampai air Zam-Zam. Ini masih panjang kisahnya ini. Sampai air Zam-Zam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita dipertemukan lagi akan kita lanjutkan kisah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bagian berikutnya. Kalau bagian berikutnya sudah berdua dengan Ismail yang konon juga menjadi nabi. Nanti juga dengan nabi berikutnya Nabi Ishak sebagai anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya, karena dengan dari Nabi Ibrahim inilah melahirkan banyak ribuan nabi. Sehingga Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, nabi bapaknya para nabi, karena nanti menurunkan ribuan nabi, enggak cuma puluhan ribuan ya. Maka jumlah nabi ada 124.000 dan sebagian besar keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.